Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Yulia Fitri, BP 1810811011. Di sini saya akan menjelaskan konsep sosiologis dalam corporate social responsibility. Nah, seperti yang kita tahu, dalam CSR ini tentu memerlukan pendekatan sosiologis. Terlebih lagi, sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur ilmu pengetahuan, di mana ia bersifat empiris, teoritis, kumulatif dan nonatif. Dalam sosiologis struktural fungsionalis Parson, dia mengatakan bahwa power dalam masyarakat itu adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif, di mana pemberdayaan masyarakat miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian, sehingga masyarakat itu dapat berperan aktif sebagai agen pembangunan. CSR dan pemberdayaan ini akan menjadi masalah apabila secara konseptual itu ia bersifat zero sum. Zero sum itu adalah proses pemberdayaan karena adanya power kelompok terhadap kelompok lainnya. Weber juga ikut memberikan definisi power, di mana ia mengatakan power itu adalah kemampuan seseorang ataupun individu ataupun kelompok, di mana bertujuan untuk mewujudkan keinginannya kendati pun terpaksa menentang yang lainnya. Istilah pemberdayaan disamakan dengan power dan harus dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengadakan reformasi sosial. Dalam perspektif Marxis, power ini berkaitan dengan kepentingan kapitalis melalui kerjasama transnasional berskala global. Dengan begitu, pemberdayaan untuk masyarakat miskin ini terbatasi karena gerakan kapitalis, maka masyarakat miskin harus diberdayakan agar ia dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Ada sebuah proses yaitu power of ideas, di mana konsep ini dikembangkan untuk menganalisa kaitan antara kerangka kerja ekonomi dan kekuatan politik, di mana ia dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dan contestable yang efektif dalam masyarakat kapitalis sebagai alternatif dalam pembangunan ekonomi, politik, dan transformasi sosial. Mungkin sekian dari saya. Penjelasan materi tentang konsep CSR selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Amalia, BP 1810811013. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu konsep sosiologis. Menurut Kingsley Davis dan Wilbermore, di dalam masyarakat tentunya ada stratifikasi sosial, dan stratifikasi sosial dibutuhkan dalam memiliki kebutuhan masyarakat dalam berbagai jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, tentunya masyarakat tidak akan merangsang menekuni pekerjaan-pekerjaan berat dan ataupun dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkanlah pemberdayaan yang dapat membuat mereka sadar dan bangkit dari keterpurukan. Dalam mengatasi kondisi ini, maka dibutuhkanlah program yang bersifat holistik yang dapat membuat kepercayaan diri masyarakat. Dan tentunya perlu adanya dukungan dari program CSR berkelanjutan menurut Sirekap 2007. Selanjutnya, konsep CSR dapat didefinisikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder dan nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Program CSR tentunya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dan stakeholder. Suatu kegiatan dilakukan secara terus-menerus tentunya dan melibatkan semua pihak, tentunya diharapkan dapat menciptakan, membangun, serta memberdayakan masyarakat. CSR merupakan suatu kebijakan moral atau tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut, atau dapat dikatakan sebagai agen moral suatu perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifan Fajri dari kelompok 2 CSR. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang konsep CSR. Nah, CSR itu merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak dari operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Jadi ada 4 tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama itu tanggung jawab ekonomi, yaitu perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai pondasi untuk berkembang dan mempertahankan perusahaannya. Yang kedua yaitu hukum, di mana perusahaan harus menaati aturan-aturan yang ada dan hukum yang berlaku. Kemudian ada tanggung jawab etis, yaitu bertanggung jawab atas hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu tanggung jawab filantropis, di mana perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siramardi Fajri, BP 1810811017 dari kelompok 2, yaitu CSR tentang perspektif sosiologi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman-teman saya di bagian sebelumnya, dan saya akan membacakan hasil dari perspektif sosiologi tentang CSR, yaitu bagian ke-6, yaitu kesimpulan. Program CSR tentunya memerlukan pendekatan sosiologi sehingga dapat menemukan sebab-sebab mengapa satu masyarakat atas komunitas memerlukan program CSR, sehingga program yang dibuat tepat sasaran dan berhasil. Artinya kebutuhan dan keinginan program CSR dapat terpenuhi dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.